Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya dimanapun berada. Pada video kesempatan kali ini, konten kita adalah konten berkaitan dengan ilmu konseling. Nah, adapun temanya yang kita bicarakan adalah OCD. Apa itu OCD? OCD itu singkatan dari Obsessive Compulsive Disorder. Baiklah teman-teman semuanya, seperti yang teman-teman dengar tadi, OCD. OCD adalah sebuah gangguan kesehatan mental yang pasti setelah mengalaminya, teman-teman pasti akan, oh ini toh seperti itu. Karena memang sebenarnya OCD ini tidak asing di sekitar kita. Nah, coba deh teman-teman ingat-ingat. Mungkin teman-teman pernah merasakan ketika pergi keluar rumah, tiba-tiba ingat, udah kunci pintu. Kemudian, udah belum sama piring sakral lampunya tadi. Ya ampun, pas cuci tangan teman-teman ngerasa udah bersih belum ya? Tinggal cuci lagi, udah bersih ya, cuci lagi. Nah, itu adalah salah satu gejala-gejala yang disebut dengan apa tadi? OCD. Ya. Jadi, gejala-gejala dari OCD itu sendiri. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja pada materi pokok pembahasan yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan OCD itu sendiri? Baiklah teman-teman, kita mulai saja. OCD adalah gangguan kesehatan mental yang biasa terjadi pada siapa saja dan membuat seseorang merasa terobsesi atau ingin banget gitu loh atas sesuatu sehingga melakukan tindakan kompulsif atau berulang-ulang agar bisa menetralisir perasaan obsesinya. Nah, jadi singkat dari definisi ini, orang OCD itu adalah orang yang apa sih, rasa ingin yang kuat di dalam hatinya, yang apa istilahnya tidak bisa dia kendalikan, sehingga dia melakukan hal tersebut berulang kali. Biasanya itu dimulai dari perasaannya, kemudian pikirannya saling memperkuat sehingga dia melakukan sesuatu berulang kali, padahal dia udah melakukan. Baiklah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah SWT. Selanjutnya, untuk lebih mengenal lebih dekat lagi apa sih obsessive compulsive disorder itu, nah kita perlu mengenal definisi secara rinci. Mulai dari apa sih obsesi itu, apa sih kompulsi. Baik, obsesi adalah pikiran atau dorongan yang tidak diinginkan dan mengganggu sehingga memicu perasaan tertekan di dalam diri seseorang tersebut secara intens atau terus-menerus dan berada di luar kendali seseorang. Nah, jadi obsesif ini loh yang membuat apa istilahnya seseorang mengulangi perbuatannya itu loh. Tekanan, dorongan pikirannya itu loh yang menyuruhnya untuk melakukannya, sehingga dia ngerasa dalam pikirannya dia ngerasa belum melakukan hal tersebut. Padahal udah. Cuman karena dorongan di pikiran itu mengatakan belum, jadi dia terdorong untuk mengulangi lagi, melakukannya lagi. Nah, itu dia faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, definisi dari kompulsi. Kompulsi adalah perilaku atau pemikiran yang berulang kali atau terus-menerus secara terus-menerus. Nah, terdukung lagi dengan apa istilahnya definisi yang pertama tadi. Jadi obsesi yang tadi, dorongan tekanan yang dari tadi mendorong pikiran untuk melakukan hal tersebut, sehingga karena dia tidak bisa mengendalikannya, terjadilah hal tersebut. Nah, pengulangan dari perbuatan yang tadi tidak bisa dikendalikan itu secara terus-menerus, balik-balik udah belum, balik belum, nah itulah dinamakan kompulsi. Sehingga rangkaian dari hal tersebut yang dirasakan oleh seorang individu tersebut disebutlah dengan obsesi compulsive disorder atau yang disingkat dengan OCD. Baiklah teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tadi mengenal apa sih OCD itu baik dari definisi secara umum maupun definisi secara rinci, maka berikutnya mari kita kenal apa saja sih gejala-gejala dari obsessive compulsive disorder. Baiklah teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah disebutkan, OCD memiliki, maksud saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, obsessive compulsive disorder ini adalah gangguan yang apa istilahnya
terdiri dari dorongan dan tekanan pikiran seseorang yang di mana dorongan dan pikiran tersebut tidak bisa dikendalikan sehingga dilakukan terus-menerus sehingga terjadi kompulsi. Adapun gejala-gejalanya adalah sebagai berikut. Gejala dari sisi obsesinya. Yang pertama, gejalanya adalah seseorang takut sekali terkontaminasi dengan kotoran atau zat-zat kimia. Kena debu sedikit barang yang dia sayangi dibersihin lagi. Dia ngerasa di dirinya ada yang kotor, terus dia ngerasa belum bersih, bersihin lagi. Padahal udah dibersihin lagi bersih karena ngerasa belum perfect gitu loh bersihnya. Nah, jadi dia benar-benar kayak harus bersih banget. Hingga gejala yang pertamanya adalah kasapan. Kemudian yang kedua adalah ragu. Nah, ini dia. Udah takut, ragu. Padahal dia udah ngelakuin kebersihan tersebut. Dia udah ngelakuin apa yang menurut dia belum dilakukan. Tapi rasa ragu itu yang membuat dia terdorong, tertekan lagi untuk melakukan. Nah, itu dia apa istilahnya gejala dari segi obsesinya. Kemudian yang ketiga adalah dia itu sifatnya perfeksionis. Apa-apa itu harus sempurna, apa-apa itu harus tertata rapi, teman-teman. Jadi obsesif kompulsif ini benar-benar agak gimana ya, ribet gitu. Agak susah gitu loh menjalani proses kehidupannya karena kalau tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tidak sesuai dengan apa yang menurut dia sempurna atas keinginannya, maka itu akan sangat menyusahkan. Kemudian yang terakhir berdasarkan obsesinya adalah seseorang individu akan selalu menghindari situasi atau keadaan di mana sekitarnya itu akan memicu obsesinya itu. Jadi dia cenderung menjauh seperti itu. Nah, karena takut tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan nanti seperti itu. Karena dorongan rasa takut, ragu dan sifat perfeksionisnya dia maka akan menghindari hal-hal yang memicu yang tidak sesuai dengan hal tersebut. Kemudian apa gejala OCD berdasarkan kompulsinya? Mohon maaf, salah ketik, bukan kompulsi ya, tapi kompulsi. Yang pertama adalah mencuci tangan berulang kali. Nah, ini dia gejalanya. Kalau dari tadi itu apa obsesi itu kayak dorongan dan tekannya. Nah, ini tindakannya yang berwujud berulang kali. Pertama, ciri-cirinya adalah mencuci tangan berulang kali. Padahal udah cuci tangan kayak ketahuan. Nanti kena sedikit sama senggolan tembok atau apa, ngerasa kotor lagi, cuci lagi terus seperti itu sehingga dia merasa susah banget untuk mengendalikannya. Kemudian yang kedua adalah memeriksa pintu berulang kali. Nah, mungkin kita sering ya teman-teman, saya pun sering mungkin atau bahkan teman-teman semuanya dalam sehari itu mungkin pernah melakukan. Ini tidak tadi belum ya pintunya, dah ajak belum, nah balik lagi periksa lagi. Kemudian yang ketiga adalah memeriksa kompor berulang kali. Nah, ini biasa terjadi pada ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang sedang masak. Habis masak, tek. Tapi karena tadi memikirkan sesuatu, jadi dia nggak fokus bahwa dia sudah mematikan kompor. Dia pergi. Pas baru berlangkah sebentar, udah belum ya? Matiin kompornya. Balik lagi, cek lagi. Ternyata udah. Nah, pas pergi ngobrol lagi sama keluarga misalkan, ingat lagi, udah belum ya? Balik lagi, seperti itu. Kemudian, gejala yang selanjutnya adalah menghitung dengan pola tertentu. Nah, biasanya kalau nggak sesuai dengan pola yang dia tentu, dia suka lupa, misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya mengulang-ulang kata atau doa secara diam. Itu biasanya kalau orang mau tampil di depan, misalkan, dia berdoa mengulang apa yang akan dia presentasikan. Udah hafal belum ya? Ya Allah, udah lancar. Nah, itu bisa berimbas pada grogi nanti jatuhnya, membuat dia panik karena gara-gara dorongan pikiran udah belum saya hafal ya, udah belum siap ya. Nah, akhirnya membuat dia ulang-ulang lagi. Yang akhirnya bukannya bagus tapi malah membuat dia panik. Itu adalah imbas dari OCD itu sendiri. Selanjutnya adalah menata kaleng makanan berulang kali. Nah, ini biasanya agak aneh sih ya, ketika kita menata sesuatu tok ulang kali, tapi belum ya, belum. Setelah dilihat-lihat, belum, dirubah lagi, tapi dirapiin lagi. Nah, sikap
tersebut adalah gejala dari OCD dari segi kompulsi. Sehingga jika digabungkan antara gejala OCD berdasarkan obsesi dan kompulsinya, maka seperti yang teman-teman bisa bayangkan, kalau orang apa istilahnya kayak tadi mencuci tangan. Nah, udah bersih belum ya? Nah, pikirannya itu loh yang obsesi, yang tekan terus, udah belum. Akhirnya diulangi. Ini kompulsi. Pikir lagi, obsesi, dorongan, terwujud lagi dalam bentuk kompulsi. Terus seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Nah, baiklah. Selanjutnya, teman-teman semuanya, apa sih penyebabnya dari OCD itu sendiri? Mohon maaf, salah ketik ya. Bukan penyebabnya, tapi penyebabnya. Penyebabnya yang pertama, tentu saja penyebab utama OCD ini belum diketahui secara rinci karena memang gangguan yang sangat intens gitu dan membutuhkan penelitian yang sangat dalam. Akan tetapi berdasarkan penelitian seperti yang disampaikan oleh relief.com ya, itu menyebutkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa gangguan OCD ini terjadi karena gangguan neurotransmitter di otak dan dapat terjadi karena pengaruh gen. Jadi pengaruh hereditas gitu loh. Kalau misalkan orang tuanya memiliki latar belakang yang seperti itu, biasanya akan menurun kepada anak. Akan tetapi penyebab secara rincinya belum diketahui. Baiklah, teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui berbagai macam yang berkaitan dengan OCD itu tadi, yang terakhir kita akan mengetahui bagaimana sih langkah-langkah untuk mengatasi penyakit dari OCD itu sendiri. Yang pertama, pendekatan analisa. Nah, pendekatan analisa yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengidentifikasi apa saja sih pemicu dari OCD itu sendiri. Langkah pertama dan paling utama untuk mengatasi gejala OCD adalah dengan mengenali pemicu pikiran atau situasi yang bisa menyebabkan obsesi dan kompulsi itu bisa muncul. Misalnya kalau perilaku kompulsif yang kita rasakan adalah suka merasa berulang-ulang, apakah itu sudah terkunci, apakah jendela sudah tertutup, apakah kompor sudah dimatikan, maka kita bisa mencoba untuk memberikan perhatian ekstra diri kita ketika kita pertama kali mengunci pintu itu atau mematikan kompor itu. Misalkan nih, ketika kita menutup pintu, kita katakan bahwa ya saya udah menutup pintunya. Ya, pintunya kita cek dorong, oh ini udah ketutup, ya udah ketutup. Jadi itu salah satu contoh apa istilahnya untuk istilahnya mengatur kita gitu loh, bahwa supaya kita tidak melakukan hal itu lagi gitu loh. Kita kita atur diri kita dengan memberikan peringatan seperti itu, supaya ketika kita ingat udah belum, oh udah tadi, karena kita akan ingat bagaimana pemfokusan yang sudah kita lakukan tadi. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, pendekatan behavioral. Bagaimana saja pendekatan behavioralnya? Nah, untuk pendekatan behavioral ini bisa kita lakukan dengan belajar menahan kompulsif itu sendiri. Misalkan nih, ada dorongan dari obsesi kita yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, untuk bisa menghindari perbuatan tersebut, kita tekan kompulsif yang akan berulang itu. Nah, ketika kita udah mencuci tangan kita nih teman-teman, terus tiba-tiba muncul nih obsesif itu, udah bersih belum, kalau bersih belum kayaknya. Nah, kata-kata belum kayak itu kan akan mendorong kita untuk melakukan. Nah, ketika dorongan itu terus berlangsung, nah kita kendalikan supaya tidak terjadi kompulsi. Percayakan diri, oh udah kok tadi. Dengan metode yang tadi ketika cuci tangan, aku udah bersih loh. Aku pakai sabun ini mengandung antiseptik, tapi udah bersih, udah suci, aman. Sehingga ketika ada dorongan obsesi yang muncul, kita tidak akan melakukan kompulsi lagi. Nah, pendekatan yang berikutnya adalah pendekatan humanis. Nah, pendekatan humanis ini
bisa berkaitan dengan bantuan orang-orang sekitar. Biasanya orang yang seperti ini orang yang banyak berpikir ya, mungkin apa istilahnya kurang terpenuhi apa istilahnya dukungan di sekitar misalkan. Nah, biasanya orang yang seperti ini apabila mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitarnya, mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya itu, dia akan percaya diri untuk tidak melakukan kompulsi. Meskipun ada dorongan yang berkali-kali dalam hati dan pikirannya, tapi karena ada orang-orang di sekitarnya yang mendukungnya untuk tidak melakukan itu, maka itu bisa jadi akan membantu dia untuk tertahan agar tidak melakukan kompulsi. Nah, oleh karena itu, teman atau keluarga di sini sangat penting banget untuk mendukung supaya mental orang yang seperti ini bisa tertekan seperti itu. Misalkan nih, ketika kita udah membersihkan tangan kita, terus sudah bersih, terus tiba-tiba ingin muncul tuh, kita curhatkan aja kepada, mah aku kok kayak gini ya ngerasain gini, udah bersih, udah cuci, aku cuci pakai sabun, tapi kayak rasanya belum bersih gitu loh. Nah, ketika orang yang di sekitar kita tahu, kemudian dia memberikan kita perhatian yang lebih, maka dia akan menunjukkan kasih sayang, mengatakan, oh sudah kok, kan sabunnya mengandung antiseptik, jadi kan udah mati dong kumannya, masa belum? Nah, atau dan sikap-sikap yang lain yang menunjukkan kasih sayang kepada si yang apa istilahnya yang terkena gejala ini, gitu. Sehingga dengan perhatian tersebut memungkinkan tertekannya tindakan kompulsi, gitu. Sehingga tidak terjadi hal yang perbuatan yang berulang kali terus. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah yang sangat bisa juga membantu dari segi rohaninya, itu adalah pendekatan agama. Biasanya kalau dalam dunia agama, orang yang seperti ini tuh dikenal dengan orang yang was-was. Dia kayak di sholat nih, udah 3 rakaat belum atau 4 rakaat, padahal udah 4 rakaat, dipikirnya masih 3 rakaat, akhirnya bangkit lagi, terus nanti sujud sahwi. Nah, ini cara mengatasi ini sesuai dengan anjuran agama, itu menerangkan bahwa was-was itu kan disebabkan karena syaitan, bisikan syaitan, seperti yang ada di dalam surat An-Nas. Jadi apa istilahnya, OCD ini bisa diatasi dengan pengamalan-pengamalan yang diajarkan di dalam agama, seperti mempelajari ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Misalkan nih, was-was dalam sholat atau dalam wudhu, maka kenali apa saja ilmu yang berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan wudhu. Supaya ketika mengamalkan wudhu atau sholat itu, yakin, tanpa ada ragu-ragu. Kemudian yang kedua, bisa mengamalkan membaca surat An-Nas itu sendiri. Karena surat An-Nas itu menerangkan tentang yang berkaitan dengan was-was yang disebabkan karena syaitan. Dan di dalam agama juga sangat terkenal bahwa surat An-Nas ini bisa dimanfaatkan untuk ruqyah, untuk mengatasi apa istilahnya gangguan-gangguan syaitan. Nah, was-was itu kan gangguan syaitan. Nah, bisa dengan mengamalkan surat An-Nas. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, demikian pembahasan yang sudah kita lewati yang berkaitan dengan OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.